salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi durja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Nah, anak sekalian, silahkan dibuka kitabnya halaman 195. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu ats-tsani. Al-faslu utawi fasal ats-tsani kang kaping pindho iku al-qaidatu as-sadisatu. Al-qaidatu utawi qaidah as-sadisatu kang kaping 6 iku al-ainu al-musta'aratu lirrohni. Qaidah al-ainu al-musta'aratu lirrohni. Al-ainu utawi kahanane barang. Al-ainu utawi kahanane barang al-musta'aratu kang diselehake. Al-musta'aratu kang diselehake lirrohni krana digadhekake. Lirrohni krono digadhekake iku halil mughallabu ana ta utawi kang dimenangake. Iku halil mughallabu ana ta utawi kang dimenangake fiha ing dalem ain. Fiha ing dalem ain iku janibud dhamani arah-arahe tanggungan. Iku janibud dhamani arah-arahe tanggungan. Au janibul ariyati utawa arah-arahe silihan. Utawa arah-arahe silihan. Kaidah yang keenam, barang yang dipinjamkan untuk digadaikan. Apakah yang dimenangkan pada barang tersebut itu dari segi tanggungan ataukah segi pinjaman? Wal ainu in tu'arlil irtihani hal udda fiha janibud dhamani mughallaban au janibul ariyah qaulani wa tarjihu kal madiyah
wa ba'duhum yaqulu hal huwa yu'ad dhamanan aw 'ariyatan khulfun warad. Qala Suyuti wa ma 'abbartu bih aula kadza fi hadhil abyatin tabih. Wal ainu utawi barang, wal ainu utawi barang iku intu'ar lamun disilih apa ain, iku intu'ar lamun disilih apa ain lil irtihani krana digadhekake, lil irtihani krana digadhekake. Iku hal udda ana ta diwilang-wilang, iku hal udda ana ta diwilang-wilang fiha ing dalem ain, fiha ing dalem ain. Apa janibud dhamani arah-arahe tanggungan, apa janibud dhamani arah-arahe tanggungan. Mughallaban hale dimenangake, mughallaban hale dimenangake. Au janibul ariyah utawa arah-arahe silian, au janibul ariyah utawa arah-arahe silian. Iku qaulani ai jawabuhal, iku qaulani pendapat loro. Watarjihu tawi ngunggulake, watarjihu tawi ngunggulake iku kalmadiyah kaya perkara kang wis dhisik, iku kalmadiyah kaya perkara kang dhisik. Wa ba'duhum lan utawi setengah ulama, wa ba'duhum lan utawi setengah ulama iku yaqulu dawuh sapa ba'duhum hal huwa yu'ad ing lafat hal huwa yu'ad. Hal huwa ana ta utawi akad, hal huwa ana ta utawi akad iku yu'ad diwilang-wilang apa akad, iku yu'ad diwilang-wilang apa akad domanan ing akad doman au ariyatan utawa akad ariyah. Khulfun ai jawabuhal iku khulfun persulayan, ai jawabuhal iku khulfun persulayan. Warot kang tumeka apa khulfun, warot kang tumeka apa khulfun. Qala dawuh sapa As-Suyuti Imam Suyuti wa ma'abartu ing lafat wa ma'abartu, wa ma utawi perkara abartu kang nembungake sapa ingsun, abartu kang nembungake sapa ingsun bihi kelawan ma, bihi kelawan ma iku aula luweh utama, iku aula luweh utama. Kadza kaya iki aula, kadza kaya iki aula fi hadzal abyati ing dalam iki pira-pira bait, ing dalam iki pira-pira bait. Intabi ilinga sapa sira, intabi ilinga sapa sira. Al-ainu utawi kahanane barang, al-musta'aratu kang disilihake, al-musta'aratu kang disilihake lirrohni krana digadhekake, lirrohni krana digadhekake. Iku halil mughallabu ana ta utawi kang dimenangake, iku halil mughallabu ana ta utawi kang dimenangake fiha ing dalam ain,
fiha ing dalem ain iku janibud dhamani arah-arahe tanggungan, iku janibud dhamani arah-arahe tanggungan, au janibul ariyati utawa arah-arahe silihan, utawa arah-arahe silihan. Fihi iku tetep ing dalam jawabu hal utawa jawabul istifham. Fihi iku tetep ing dalam jawabu hal utawa jawabul istifham. Qaulani utawi pendapat loro. Qaulani utawi pendapat loro. Qala dawu sapa As-Subki fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, wa tarjihu mukhtalafun fil furu'i ing lafat wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Tarjihu utawi ngunggulake iku mukhtalafun dibedakake, iku mukhtalafun dibedakake fil furu'i ing dalam pira-pira cabang, fil furu'i ing dalam pira-pira cabang. Al-ainu al-musta'aratu lirrohni halil mughallabu fiha janibud dhamani au janibul ariyah. Barang yang dipinjam untuk digadaikan, apakah yang dimenangkan pada barang tersebut itu segi tanggungan ataukah segi pinjaman? Misalnya Ridwan bilang kepada Hasan, San, saya pinjam sepeda kamu untuk saya gadaikan kepada Atok. Lalu Hasan memberikan izin, oh ya enggak apa-apa, kamu pinjam sepeda saya untuk kamu gadaikan kepada Atok. Lalu sepedanya Hasan tersebut digadaikan oleh Ridwan kepada Atok. Nah, ini namanya al-ainu al-musta'aratu lirrohni. Sepedanya Hasan itu namanya barang yang dipinjam untuk digadaikan. Barang yang dipinjam untuk digadaikan. Ridwan meminjam sepeda kepada Hasan dan sepedanya Hasan tersebut digadaikan oleh Ridwan kepada Atok. Dalam kaidah ini pertanyaannya, halil mughallabu fiha janibud dhamani, apakah sepeda tersebut merupakan jaminan? Tanggungan itu maksudnya jaminan. Apakah sepeda tersebut merupakan jaminannya hutangnya Ridwan kepada Atok, sehingga ketika Ridwan tidak mampu membayar hutangnya kepada Atok, maka sepeda tersebut akan dijual oleh Atok dan digunakan untuk pelunasan hutangnya Ridwan kepada Atok tersebut. Itu namanya janibud dhaman. Ataukah au janibul ariyah, ataukah sepeda tersebut itu hanya sekedar untuk dipinjamkan. Jadi Hasan hanya meminjamkan sepedanya kepada Ridwan. Dia hanya sekedar meminjamkan, tidak ada sangkut pautnya dengan urusan hutang piutang antara Ridwan dengan Atok. Fihi qaulani. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Menurut Imam As-Subki dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Pengunggulan di antara dua pendapat, yaitu ada yang menyatakan bahwasanya yang dimenangkan adalah janibud dhaman dari segi tanggungan. Berarti
Hasan dia menanggung hutangnya Ridwan kepada Atok dengan jaminan sepeda tersebut. Ada yang menyatakan yang dimenangkan adalah Janibul Ariyah, dalam artian Hasan hanya meminjamkan sepedanya saja kepada Ridwan. Adapun hutangnya Ridwan kepada Atok, Hasan tidak ikut campur. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Pengunggulan di antara dua pendapat tersebut ini dibedakan sesuai dengan permasalahan-permasalahannya. Jadi pada satu masalah yang dimenangkan adalah segi doman atau jaminan, pada masalah yang lain yang dimenangkan adalah hanya segi pinjaman saja. Wa tarjihul awali utawi ngunggulake pendapat kang kawitan ai al-mughallabu fiha janibud doman. Ai al-mughallabu fiha janibud doman. Iku fi furu'in tetep ing dalam pira-pira cabang. Iku fi furu'in tetep ing dalam pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu'. Minha iku setengah saking furu' halil mu'iri utawi dawuh halil mu'iri. Halil mu'iri ana ta iku tetep keduwe wong kang nyilihake. Ana ta iku tetep keduwe wong kang nyilihake arruju'u utawi jabel. Arruju'u utawi jabel. Ba'da qabdil murtahini ing dalem sakwuse oleh nampani wong kang tampa gadhe. Ing dalem sakwuse oleh nampani wong kang tampa gadhe. Ingkulna lamun ngucap sapa kita, ingkulna lamun ngucap sapa kita ariyatun aihia tegese utawi ain iku ariyatun, ariyah silihan, yo naam yo, naam yo lil mu'ir arruju, naam yo lil mu'ir arruju. Au domanun utawa doman aihia tegese utawi ain iku domanun doman tanggungan yufala mongko ora lil mu'ir arruju, yufala mongko ora lil mu'ir arruju. Wa huwa utawi fala, wa huwa utawi fala iku al ashahu qaul ashah, iku al ashahu qaul ashah. Pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya yang dimenangkan pada barang tersebut adalah dari segi tanggungan. Dalam beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama yaitu halil mu'iri arruju' ba'da qabdil murtahin. Apakah orang yang meminjamkan diperbolehkan untuk menarik kembali barang yang dipinjamkan tersebut, mengambil kembali barang yang dipinjamkan tersebut setelah diterima oleh orang yang menerima gadai. Misalnya seperti tadi, Ridwan meminjam sepedanya Hasan untuk digadaikan kepada Atok. Nah, setelah Ridwan menggadaikan sepedanya Hasan kepada Atok dan sepeda tersebut sudah diterima oleh Atok, nah, apakah Hasan diperbolehkan untuk mengambil sepedanya tersebut? Ini namanya Atok namanya murtahin, Hasan namanya mu'ir.
Hasan namanya mu'ir, Ridwan namanya musta'ir. Musta'ir itu orang yang meminjam, mu'ir orang yang meminjamkan, murtahin orang yang menerima gadai. Nah, dalam masalah tersebut, apakah Hasan diperbolehkan mengambil sepedanya setelah sepeda tersebut diterima oleh Atok? Ingkulna ariyatun na'am. Jika kita menyatakan bahwasanya yang dimenangkan adalah ariyah, maka sepeda tersebut boleh diambil kembali oleh Hasan, karena Hasan hanya sekedar meminjamkan. Dia tidak ikut campur masalah hutangnya Ridwan dengan Atok. Audomanun fala. Dan jika kita menyatakan bahwasanya barang tersebut atau sepeda tersebut merupakan jaminan, maka fala, Hasan tidak diperbolehkan mengambil sepedanya kembali. Kenapa? Ya karena sepeda itu merupakan jaminan, dimana nanti ketika Ridwan tidak bisa membayar hutangnya kepada atau sebesar 1 juta tadi, maka sepeda tersebut akan dijual oleh Atok untuk melunasi hutangnya Ridwan kepada Atok tersebut. Wahuwa al-asoh. Dan pendapat yang menyatakan doman inilah pendapat yang menurut kaul asoh. Jadi menurut kaul asoh, Hasan tidak diperbolehkan mengambil sepedanya setelah diterima oleh Atok. 2. Al-asohu utawi qaul asoh. Al-asohu utawi qaul asoh iku istiratu ma'rifatil mu'iri. Disyaratake oleh ngaweruhi wong kang nyilihake. Disyaratake oleh ngaweruhi wong kang nyilihake. Jinsat daini ing jenise utang. Jinsat daini ing jenise utang. Wa qadrahu lan kira-kirane dain. Wa qadrahu lan kira-kirane dain. Wa sifatahu lan sifate dain. Wa sifatahu lan sifate dain. Binaan krono jenengake alat domani ing atase pendapat kang ngarani doman utawa tanggungan. Wasani utawi qaul kang kaping pindho. Wasani utawi qaul kang kaping pindho ikulah ora. Binaan krono jenengake alal ariyati ing atase pendapat kang ngarani ariyah utawa silian. Permasalahan yang kedua, menurut kaul asoh, mu'ir atau orang yang meminjamkan disyaratkan mengetahui jenisnya hutang, jumlahnya, dan sifatnya. Hal ini didasarkan bahwasanya barang yang dipinjamkan tersebut itu dihukumi sebagai doman, sebagai jaminan. Pendapat yang kedua menyatakan tidak. Hal ini didasarkan atas pendapat yang menyatakan bahwasanya barang tersebut hanya sebagai barang pinjaman. Seperti tadi, berarti ketika Hasan meminjamkan sepedanya kepada Ridwan untuk digadaikan kepada Atok, maka menurut kaul asoh, Hasan disyaratkan harus mengetahui jenis hutangnya Ridwan kepada Atok.
hutangnya itu berupa apa, uang atau barang. Kemudian jumlahnya berapa, 500.000 atau 1 juta. Kemudian sifatnya, misalnya hutangnya nanti itu dicicil tiap bulan ataukah nanti dibayar sekaligus. Hal ini didasarkan atas pendapat yang menyatakan bahwasanya sepedanya Hasan itu merupakan jaminan. Berbeda lagi dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya sepedanya Hasan tersebut hanya merupakan barang pinjaman. Maka Hasan tidak disyaratkan untuk mengetahui jenisnya hutang, jumlahnya, dan sifatnya. Tapi menurut qaul ashah, Hasan disyaratkan untuk mengetahui jenisnya hutang, jumlah dan sifatnya. Kenapa? Karena dalam masalah ini yang dimenangkan adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya barang yang dipinjamkan untuk digadaikan itu dihukumi sebagai barang jaminan. 3. Idza halla ing dalem nalikane teka mangsane nyaur. Ing dalem nalikane teka mangsane nyaur. Apa adainu utang? Apa adainu utang? Wabi'a lan didol apa ain? Wabi'a lan didol apa ain al musta'arah tadi. Wabi'a lan didol apa ain musta'arah fihi ing dalem dain. Fihi ing dalem dain. Fa ing kulna mongko lamun ngucap sapa kita ariyatun aihya tegese utawi ain iku ariyatun silian ya roja'a mongko kena njabel sapa almaliku wong kang miliki. Sapa almaliku wong kang miliki. Biki matihi kelawan aji kertone ain. Biki matihi kelawan aji kertone ain. Audomanun utawa doman aihia tegese utawi ain iku domanun tanggungan. Yoroja'a mongko kena njabel sapa malik. Roja'a mongko kena njabel sapa malik ya bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara bi'a kang didol apa ain. Bi'a kang didol apa ain. Bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma. Sawaun iku padha uga. Sawaun iku padha uga kana utawi ana apa ma. Kana utawi ana apa ma iku aqala luwih sethithik. Iku aqala luwih sethithik. Au aktsara utawa luwih akeh. Au aktsara utawa luwih akeh. Ya wa huwa utawi doman. Bahwa utawi doman iku al ashahu qaul ashah. Iku al ashahu qaul ashah. Masalah yang ketiga, idza halla ad-dainu wa bi'a fihi. Jika masa pelunasan hutang itu sudah tiba atau jatuh tempo. Wa bi'a fihi, dan barang yang dipinjamkan tersebut ini dijual untuk membayar hutang tersebut. Fa in qulna ariyatun, jika kita menyatakan bahwasanya sepeda tersebut itu adalah barang pinjaman, roja'a al-maliku bikimatihi, maka orang yang memiliki sepeda itu,
orang yang memiliki barang tersebut ya, diperbolehkan untuk meminta ganti rugi sesuai dengan harga belinya dia dulu. Audomanun, dan jika kita menyatakan bahwasanya barang tersebut merupakan barang jaminan, ya roja'a bima bi'a bihi, maka orang yang memiliki barang itu hanya diperbolehkan meminta ganti rugi sesuai dengan harga jualnya barang tersebut. Sa'on kana aqalla au aktsara, baik harga jualnya itu lebih sedikit, dalam artian lebih murah atau lebih mahal. Wahuwa al-asoh, dan pendapat ini, pendapat yang menyatakan bahwasanya barang tersebut merupakan barang jaminan, itu adalah pendapat menurut kaul asoh. Maksudnya gini, tadi Ridwan pinjam sepedanya Hasan untuk digadaikan kepada Atok, dan Hasan mengizini. Lalu sepeda tersebut digadaikan Ridwan kepada Atok sebesar 1 juta. Berarti Ridwan punya hutang berapa? 1 juta kepada Atok. Misalnya Ridwan menjanjikan hutangnya akan dibayar akhir bulan. Hutangnya akan dibayar pada akhir bulan. Lah, pada saat akhir bulan ini sudah jatuh tempo masa pelunasan hutangnya Ridwan kepada Atok sebesar 1 juta. Tapi Ridwan belum melunasi hutangnya itu. Nah, akhirnya Atok menjual sepedanya Hasan tersebut untuk dipakai membayar hutangnya Ridwan kepada Atok. Kenapa? Ya karena akadnya tadi kan akad gadai. Jadi kalau akad gadai itu barangnya itu kan dijadikan jaminan. Nanti ketika orang yang menggadaikan ini tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut dijual oleh orang yang menerima gadai, nanti dipakai untuk membayar hutangnya orang yang menggadaikan, gitu loh. Nah, akhirnya dalam masalah ini sepedanya tadi itu dijual oleh Atok untuk melunasi hutangnya Ridwan. Nah, terus bagaimana nasibnya Hasan? Bagaimana nasibnya Hasan ketika dia meminta pertanggungjawabannya kepada Ridwan? Fa in qulna ariyatun roja'a al-maliku bikimatihi. Jika kita menyatakan bahwasanya sepedanya Hasan tersebut itu adalah sebagai barang pinjaman, maka Hasan diperbolehkan meminta ganti rugi kepada Ridwan sebesar harga belinya dulu berapa. Misalnya dulu Hasan beli sepeda itu harganya 2 juta, maka si Hasan ini meminta ganti rugi kepada Ridwan sebesar 2 juta. Walaupun sepedanya tadi itu ketika dijual Atok ini hanya laku misalnya hanya 1 juta saja. Audomanun, dan jika kita menyatakan bahwasanya sepedanya Hasan itu adalah sebagai barang jaminan, ya roja'a bima bi'a bihi, maka Hasan hanya diperbolehkan meminta ganti rugi kepada Ridwan sebesar harga jualnya saja. Sawa'un kana aqalla au aktsara, baik harga jual tersebut itu lebih murah maupun lebih mahal daripada harga belinya. Nah, misalnya tadi Hasan beli sepedanya seharga 2 juta. Dan pada waktu dijual oleh si Atok
sepeda tersebut hanya laku 1,5 juta, maka Hasan hanya diperbolehkan meminta ganti rugi kepada Ridwan berapa? Ya 1,5 juta. Kenapa? Karena 1,5 juta itu merupakan harga jual sepeda tersebut. Kalau lebih mahal bagaimana harga jualnya? Ya nggak masalah. Misalnya belinya Hasan itu 2 juta. Dan tatkala dijual oleh Atok, sepeda tersebut laku 3 juta. Maka ya si Hasan ini boleh meminta ganti rugi kepada Ridwan sebesar 3 juta karena sepedanya laku 3 juta. Dan pendapat ini yang menyatakan bahwasannya sepedanya Hasan sebagai barang jaminan itu adalah pendapat yang menurut kaul ashah. Wa tarjihu tsani utawi ngunggulake pendapat kang kaping pindho ai al-mughallabu fiha janibul ariyah iku fi furu'in tetap ing dalam pira-pira cabang minha iku setengah saking furu' lautalifa utawi dawuh lautalifa lamun rusak opo al-ainu kahanane barang al-musta'aratu kang disilihake tahta yadil murtahini ing dalem ngisore kekuasaane wong kang tampa gadhe ya domina mongko nempuhi ha ing ain sapa arrohinu wong kang gadheake ala qaulil ariyati ing atase pendapat kang ngarani ariyah utawa silian wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji ku maujud iku maujud ala qaulid dhamani ing atase pendapat kang ngarani dhaman utawa jaminan la ala rohini ora ing atase wong kang gadheake wala alal murtaini lan ora ing atase wong kang tampa gadhe fal aswahu mongko utawi qaul ashah fi hadzal far'i ing dalam iki cabang iku annar rohina satemene wong kang gadheake iku yatmanu nempuhi sapa rohin ha ing ain kada kaya iki fal ashahu fi hadzal far'i annar rohina yatmanuha qala dawu sapa an-Nawawi Imam Nawawi innahu ing sak temene fal ashahu iku al-madhabu pendapat kang bener
Faqad sahha mongko teman-teman bener huna ing dalam kene masalah apa qaulul ariyati pendapat kang ngarani silian. Dalam beberapa permasalahan pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya barang yang dipinjam untuk digadaikan itu yang dimenangkan adalah bahwasanya barang tersebut merupakan barang pinjaman. Di antara permasalahannya yang pertama, lau talifa al-ainu al-musta'aratu tahta yadil murtahini. Seandainya barang yang dipinjam tersebut itu rusak di tangan orang yang menerima gadai, maka dominaha ar-rohin ala qaulil ariyah. Yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut adalah orang yang menggadaikan. Hal ini berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwasanya barang tersebut merupakan barang pinjaman. Wala syai'a ala qaulid dhamani, dan tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang harus bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut jika didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya barang tersebut merupakan barang jaminan. La alar rohini wala alal murtahini, baik orang yang menggadaikan maupun orang yang menerima gadai, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Fal aswahu fi hadzal far'i annar rohina yatmanuha. Menurut qaul asoh dalam permasalahan ini bahwasanya orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menggadaikan. Dan menurut Imam Nawawi pendapat ini adalah pendapat yang benar. Misalnya tadi Ridwan menggadaikan sepedanya Hasan kepada Atok. Nah, ketika sepeda tersebut berada di bawah kekuasaan Atok, sepeda tersebut itu rusak. Maka siapakah yang wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut? Jika kita menyatakan bahwasanya sepeda tersebut itu merupakan barang pinjaman, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang menggadaikan. Dalam hal ini yang menggadaikan siapa? Ridwan, gitu loh. Maka Ridwan ini yang harus bertanggung jawab atas kerusakan sepeda tersebut. Akan tetapi jika kita menyatakan bahwasanya barang tersebut merupakan barang jaminan, jadi sepedanya Hasan ini merupakan jaminan atas hutangnya Ridwan kepada Atok, maka Ridwan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula Atok. Jadi Ridwan ini sebagai orang yang menggadaikan, Atok sebagai orang yang menerima gadai. Kedua-duanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan sepeda tersebut jika kita menyatakan bahwasanya sepeda tersebut merupakan barang jaminan. Akan tetapi menurut qaul asoh dalam masalah kerusakan ini, bahwasanya yang bertanggung jawab itu adalah orang yang menggadaikan. Dan pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi. Al-qaidatu as-sabi'atu wallahu a'lam bis
shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamdanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamdanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamdanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.